yaitu daerah hasil. Ya, makasih. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya fungsinya itu dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, artinya A dan B-nya bilangan real. Nah, ini adalah daerah asal. Ya. Ini ada suatu contoh fungsi. Ya. Ini daerah hasil. Kita lihat 4 itu merupakan bayangan dari 2. 4 merupakan peta dari 2, sedangkan 2 sendiri prapeta dari 4. Ini fungsinya adalah X pangkat 3 dikurang 4. Ya. Nah, ini yang notasi fungsi. Nah, ini grafik fungsi. Jadi coba Anda pin ya. Kita ada fungsi aljabar ya. Fungsi aljabar. Ya, fungsi aljabar itu ada fungsi polinom. Contohnya polinom itu fungsi kuadrat fx dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kebaca nggak tulisan saya? Halo, kebaca? Tidak ada, Pak. Kebaca ya? Ya, maksud saya ini nggak usah Anda tulis, nanti saya share. Ya, ada ikuti aja ya. Oke, Pak. Kedua ada fungsi rasional. Nah, rasional itu adalah fx sama dengan px per qx. Nah, ini rasional. Ini qx-nya tidak sama 0. Kemudian fungsi irasional. fx sama dengan akar x, akar dari gx. Nah, ini syaratnya gx-nya lebih besar sama 0. Ini domain, ini df-nya itu adalah semua bilangan real. Kalau ini df-nya gx-nya tidak 0. Kalau yang ini gx-nya lebih besar 0. Ini domain f-nya. Ya. Kalau Anda bertanya langsung aja ya, nggak usah saya nunggu saya habis. Nah, kita lihat di sini contoh. Ini fungsi kuadrat. X kuadrat kurang 2, daerah asalnya semua bilangan real. Karena untuk semua bilangan real X ini mempunyai nilai. Ya. Range-nya itu Y lebih besar negatif 2. Kemudian ini polinom, ini daerah asalnya R, ini daerah asalnya R. Kemudian di sini, nah daerah asalnya itu adalah X tidak sama dengan 1. Karena X kurang 1 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama 1. Karena kalau X sama 1 ini 0, membagi 0 tidak boleh. Kemudian di sini range-nya adalah semua Y anggota R yang Y yang tidak 0. Nah, kemudian nanti Anda bisa baca fungsi genap, fungsi ganjil. Ya. Nah, kemudian ini ada operasi fungsi. Ya. Silakan Anda baca nanti operasi fungsi. Kalau nggak paham langsung tanya ya. Nah, ini kita lihat. Kemudian ada yang tadi selain fungsi aljabar ada fungsi transenden. Ini fungsi aljabar. Ini fungsi transenden. Nah, fungsi transenden itu yang tidak merupakan fungsi aljabar, yaitu fungsi trigonometri. Ya, fungsi trigonometri fx sama dengan sin ax. Nah, ada cos ax dan sin tangan. Nah, ini fungsi trigonometri. Kemudian ada fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen biasa fx dengan e pangkat ax. Nah, ini eksponen. Kemudian ada fungsi logaritma. Yaitu ln
X. Ya. Ini yang 3 ini fungsi transenden. Fungsi trigonometri. Ya. Nah, ini ada fungsi trigonometri, silakan Anda baca di situ. Nah, udah. Nah, kemudian apa yang disebut persamaan? Nah, kita lihat persamaan diferensial. Ya, materi kita adalah persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat fungsi dan turunan atau diferensialnya. Nah, nanti akan kita jelaskan yang mana yang diferensial itu. Nah, jika fungsi yang terlibat hanya ada satu peubah, maka fungsi tersebut adalah persamaan diferensial biasa. Nah, seperti ini persamaan diferensial biasa, ya. Karena peubah bebasnya hanya ada satu, X. Nah, di sini peubah bebasnya ada dua, X dan Y. Maka ini disebut persamaan diferensial parsial. Nah, yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah persamaan diferensial biasa di sini. Nah, kemudian di sini ada contoh 2. Ini mengklasifikasikan persamaan diferensial. Ini paham nggak Anda nih? Coba perhatikan. Ini PD ordo 1. Ya. Ini ordo itu turunan yang terlibat pada persamaan itu paling tinggi turunan ke-1. Maka disebut ordo 1. Pangkat itu adalah pangkat dari turunan atau pangkat dari fungsinya atau pangkat perkalian fungsi dengan turunan atau perkalian turunan dengan turunan. Coba Anda paham nggak di sini maksudnya? Yang ini ordo 2 karena ini turunan kedua yang terlibat, Y double aksen. Pangkatnya ini pangkat 2 karena Y aksen pangkat 2. Yang ini ordo 3 karena turunan yang terlibatnya turunan ketiga. Yang ini Y kali Y aksennya pangkat 2, Y-nya pangkat 1, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, itu pangkat 3. Jadi ordo 3 pangkat 3 ya ini ordo 4, turunan keempat. Turunan pertama fungsi Y diturunkan jadi turunan pertama, diturunkan lagi jadi turunan kedua, diturunkan lagi jadi turunan ketiga ya. Jadi kalau Anda ini Y, ini fungsinya Y, maka ini di turunan pertama Y aksen, turunan kedua Y double aksen, turunkan berikutnya Y 3, kemudian Y, nah ini turunan keempat. Ya. Ya, misalkan contohnya saya punya Y dengan 2X pangkat 5. Maka turunan pertamanya apa? Y aksen. Masih ingat? 10X pangkat 4. Kemudian turunan keduanya berarti 40X pangkat 3. Ini turunan keduanya. Turunan ketiganya Y triple aksen itu adalah 120X kuadrat. Nah, dan terus Y turunan keempatnya adalah 280X. Turunan kelimanya konstanta. Turunan keenamnya 0. Ya. Nah, ini yang dimaksud turunan ordo. Jadi ordo berkaitan dengan turunan. Kemudian yang terakhir ini ordo 2 ya, pangkat 1 karena di sini turunan-turunannya dan fungsinya berpangkat 1. Maka ordo 1 pangkat 1. Nah, yang pangkat 1 disebut PD linear ya, disebut PD linear. Kemudian kita lihat ada selesaian dari persamaan diferensial itu apa? Suatu fungsi atau keluarga fungsi yang memenuhi persamaannya. Kemudian selesaian umum adalah keluarga fungsi yang memuat beberapa parameter dan memenuhi persamaannya. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian selesaian khusus adalah satu fungsi yang merupakan anggota keluarga fungsi selesaian umumnya. Nah, kita akan lihat berikutnya.
Nah, ini aturan perkuliahan ya. Nggak usah, kemudian ada materi. Nah, ini nanti nilainya kalau sepakati untuk pengajar untuk di TT koordinatornya menentukan nilai itu diambil 35% dari UTS, 30% dari UAS, dan 30% dari tugas beserta kuis ya. Makanya nanti kalau tugas Anda kumpulkan ya. Kemudian ini peraturannya udah ya. Ya, kita lihat. Nah, materi ya selama kita satu semester ini adalah persamaan ordo 1, aplikasi persamaan ordo 2, maksudnya persamaan diferensial ya. Dan yang terakhir adalah Laplace. Dan di sini ada sistem persamaan. Jadi ada 8 bab ya, yang akan kita bicarakan. Lalu ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah persamaan aljabar ya. Yang 1 dan 2 persamaan aljabar karena tidak ada turunan yang terlibat pada persamaan itu. Sedangkan nomor 3 ini ada turunan pertama. Menurut Anda ini ordo berapa? Halo? 1 ya, Pak. Ada yang merespon? Hah? Ordo? Halo? Terusan siapa? 1, Pak. Toto. 1. Siapa yang bicara? Hilmi, Pak. Hilmi. Nah, gini ya, kalau Anda nanti kalau ada menjawab, mau salah benar, itu ada poin 1. Jadi kumpulkanlah poin sebanyak-banyaknya ya. Jangan takut salah, itu aja. Oke, Pak. Pokoknya Anda mengungkapkan pendapat. Ya. Yang ini, ordo berapa? Nah, ini belum paham ya. Ini ordo 2. Jadi gini, harus dijelaskan dulu apa itu diferensial ya. Kalau saya punya grafik, ya misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, yang melengkung A, B ini disebut busur. Sedangkan garis yang menghubungkan titik A dengan B itu disebut tali busur. Misalkan ini nilai X, maka di sininya ada nilai X, fungsi dari X ya. Ini X, ini adalah nilai fungsi. Kemudian kalau saya tambah ini delta X, maka titik ini menjadi X ditambah delta X. Maka nilai fungsinya ini adalah F dari X tambah delta X. Nah, ini juga ini sama dengan delta X, maka panjang ini adalah delta Y. Ya. Nah, kemudian kalau AB, titik B, nah ini gradiennya, M dari AB, gradien dari MAB, tali busur AB, itu adalah delta Y per delta X. Gradien itu kemiringan. Kemiringan garis. Ya. Kemudian kalau titik B itu menuju A, terus menuju A kan, nah ini maka akan jadi garis singgung. Ini garis singgung yang melalui A. Jadi kalau B menuju A, itu sama artinya delta X menuju 0. Maka M dari AB itu akan menjadi mendekati M dari garis singgung. M garis singgung. Nah, M garis singgung itu berapa? Nah, kalau ini delta X, ini delta Y, maka kita notasikan dx ini sebut diferensial peubah bebas X. Sedangkan dy ini diferensial peubah tak bebas Y.
Nah, kemudian kita punya dy itu didefinisikan, dx itu didefinisikan dengan delta x. Delta x itu maksudnya perubahan, misalkan kalau x-nya 1, maka delta x-nya 0,001 misalkan, karena perubahan kecil. Ya, kemudian ada dy didefinisikan, dy itu adalah f aksen x kali dx. Ini definisi dx. Nah, dari sini maka kita peroleh dy dx. Ya. dy dx itu bisa dibaca, ya, ada dua makna. dy dx itu ini sebagai turunan y terhadap x. Nah, kalau dibaca turunan dy dx harus merupakan kesatuan, tidak boleh dipecah. Tapi kalau dibaca dy dx itu sebagai perbandingan diferensial, y, perbandingan diferensial y dan dengan x, dengan diferensial x, maka dy dx ini bisa dipisah. Seperti tadi, seperti ini. Nah, ini dibaca persamaan diferensial. Ini dibaca persamaan diferensial, ini bisa dipecah. Ya, jadi penting. Ini jadi Anda harus paham dulu ini. Kapan dibaca sebagai turunan, kapan dibaca sebagai perbandingan diferensial. Makanya di sini bukan persamaan turunan, tetapi persamaan diferensial. Ya, ya, lanjut. Tadi kan kalau delta x berubah, ya, maka kalau x berubah menjadi x ditambah delta x, maka y juga berubah, y menjadi y ditambah delta y. Nah, delta y ini, kita delta y itu didekati oleh dy per dx. Ya, mana dy? Nah, ini delta y, ini dx. Nah, yang ini yang disebut delta y. Ini adalah dx. Kita lihat, delta y panjang sini kan didekati oleh ini. Kalau ini makin dekat, nah maka ini jadi garis singgung. Nah, coba perhatikan. Ini ada persamaan diferensial. Memiliki, nah ini apakah kita punya PD-nya dy per dx dikurang dx dikurang 2x sama dengan 0. Apakah betul solusinya y sama dengan x kuadrat tambah c? Nanti Anda perhatikan ya. Kalau turunannya itu turunan pertama, maka c-nya adalah hanya ada 1 c. Kalau 2, c-nya ada 2. Kalau 3, ordo 3, c-nya ada 3. Nah, coba perhatikan. Apa betul ini fungsi ini merupakan solusi? Berarti harus diturunkan ini. Maka dy dx, dy per dx sama dengan, coba turunkan, 2x kan? Kemudian kita substitusikan ke situ. Maka kita peroleh dy per dx dikurang 2x sama dengan 0, kita substitusikan ke situ, maka 2x dikurang 2x itu sama dengan 0. Berarti artinya apa? Fungsi ini solusi. Jadi y sama dengan x kuadrat tambah c solusi dari dy per dx dikurang 2x sama dengan 0. Nah, berikutnya, nah ini ada ya, udah. Nah, apakah fungsi y sama dengan c e pangkat 2x solusi dari dy per dx dikurang 2y sama dengan 0.
Ya, dari sini kita turunkan dy dx itu sama dengan 2c e pangkat 2x. Anda harus ingat turunannya kalau ada y sama dengan e pangkat fungsi. Nah, ini ux ini berarti y aksennya itu adalah e pangkat ux kali u aksen x ya. Kalau saya punya y sama dengan u kali v, maka y aksen ada u v aksen ditambah v u aksen. Kalau saya punya y sama dengan u per v, maka y aksen adalah v kali u aksen dikurang u kali v aksen per v kuadrat. Ini yang jelas apa yang sering kita gunakan. Ya, ini kita turunkan. Ini kita substitusikan. Ya. Ini turunannya, maka substitusikan ke sini. Ini substitusikan ke dy per dx dikurang 2y. Ini sama dengan, nah dy per dx-nya adalah 2c e pangkat 2x. Dikurangi 2y. 2 kali y, y-nya adalah c e pangkat 2x. Maka ini sedangkan 2c e pangkat 2x dikurang 2c e pangkat 2x. Ini sama dengan 0. Nah, jadi solusi. Ya. Nah, turunan parsial. Masih ingat turunan parsial? Maka dari kalau saya punya fungsi 2 pubah x y, maka ini ada turunan terhadap x, ini do f do x atau disebut, nah di notasinya ini yang lebih mudah. Kemudian ada do f do y atau disingkat fy. Nah dari sini turunan kedua bisa diturunkan, ini berarti fxx. Ini turunan kedua fyy. Kemudian dari sini bisa diturunkan terhadap y. Jadi di sini fxy, di sini juga punya fyx. Ini ke x dulu baru ke y, kalau ini ke y dulu baru ke x. Nah, ini akan sama nanti. fxy itu sama dengan fyx. Kalau fungsinya kontinu, ini akan sama. Ya. Ini disebut turunan campuran. Nah, coba siapa yang mau menjawab ini? Siapa? Nanti Anda dapat poin. Anda tulis sendiri nanti poinnya. F fungsi dari x dan y sama dengan 2x ditambah 5y ditambah 3x kuadrat ditambah x kuadrat y pangkat 3. Nah, turunan terhadap x, do f do x-nya. Ya, ini sama ya, do f do dari f terhadap x, ini do f do x atau fx. Kemudian nanti ada do f do y. Nah, ini lebih singkat notasinya fy. Siapa yang menjawab? Silakan. Abdullah Azam mau jawab? Nadina? Atau siapa saja? Nancy? Indra? Nopal? Kalau diturunkan ke x, y-nya konstanta. Turunan konstantanya 0. Kalau diturunkan terhadap y, y-nya konstan. X-nya konstan. Ya, saya beri contoh dulu. Kalau ini turunkan terhadap x, turunan 2x kan 2. Turunan dari konstan 5y kan konstan. Konstanta ya. Berarti turunan konstanta 0.
Ini turunkan terhadap X, berarti 6X. Ini turunkan terhadap X, ini pangkat 2, berarti 2X, Y-nya konstan, jadi tetap. Nah, coba Anda turunkan ke Y. Siapa yang mau jawab? Cepat. Saya, Pak. Ya, siapa? Hilmi, Pak. Hilmi, coba Hilmi. 2X jadi 0. Ini 0, Ya, terus jadi 5 plus 5. Terus jadi 0 lagi. Ya. Terus 3Y kuadrat. 3Y kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Nah, ini perbaiki. Ya, boleh. Ya. Betul. Hilmi, 1 poin buat Anda. Catat ya poinnya. Tanggal sekian ya. Nah, berikutnya. Siapa yang menjawab? Ya. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Lutfia Zahra. Zahra. Ya. Ya. Nanti Anda 1 poin ya. Ya, Pak. Ya. Cos Y apa F? F. Indeks X-nya. 2X 2X. cos 2Y. Cos 2Y. Good. Satu lagi. Atau mau yang lain? Betul ya? 2X cos 2Y. Terhadap Y. Ada saya tawarkan, kalau tidak Zahra lagi. Ada Zahra? Halo? Iya, Pak. Sekalian. Ya, sekalian lah. Nggak ada yang menjawab. Ya. X yang terhadap Y-nya X kuadrat. Ya. Dikali sin 2Y. Negatif ya? Iya. Turun dari cos. Negatif. Negatif sin 2Y. Sin 2Y. Kali turunan Y. Turunan 2Y. Oh, kali 2. Kali 2. Oke, bagus. Jadi ini sudah diperbaiki tulisannya. Itu kan? Ya, itu. Bagus. Nah, ini siapa lagi? Ya, silakan. Saya boleh, Pak. Ya, siapa? Muhammad Rebi Ramadhani Zulizar. Muhammad ya. Silakan. Ya. N1 ya. Iya, 2X. Ya. 2X. Plus 0. Iya, 0. Yang mana yang 0? 2X ya bukan, Pak. Kalau diturunin kan X-nya. Y-nya konstanta. Oh, jadi 2Y. Nah, 2Y ditambah 6Y. 6Y. 0. 0. Ya, 0 ya. Oke. Yang kedap Y-nya? 0. 0. Plus 2X buat ya. Plus 2X, oke. 6Y. Tambah 6Y. Nah, ini saya perbaiki 2X ditambah 2Y. Yang ini berarti 2. Oh, sorry. Ya, betul. Ini 2X ditambah 6Y. Ya, oke. Betul. Betul. Ya, berikutnya. Sebentar dulu, saya lihat dulu. Nah, yang ini dulu berikutnya. Siapa? Tadi catat sendiri ya. Tanggal sekian.
Anda dapat poin. Ya. Berikutnya, F fungsi dari X dan Y sama dengan X E pangkat Y ditambah 2X cos X ditambah Y sin Y. Ya. Jadi tanya Fx-nya apa, Fy-nya apa. Saya boleh, Pak? Siapa namanya? Jeremia, Pak. Siapa? Jeremia. Oh, Jeremia. Ya. Catat ya. Coba Ya, turunan terhadap X. pangkat Y Pangkat Y, oke. tambah 2 cos X. 2 cos X. cos X. Kurang 2X sin X. 2 X sin X. sin X. Terus? Tambah pangkat Y sin Y. Terhadap X, apa hati-hati? 0, Pak. Sorry. Oh, ya, perfect ya. Bagus, good job. Terhadap Y siapa? Jangan dulu Anda. Ini tadi agak susah. Yang lainnya dulu, kasih kesempatan yang lainnya. Ya, ini betul. Siapa yang mau lanjut? Halo. Ya. Saya, Pak. Siapa namanya? Aulia. Aulia. Oke, 1 poin Aulia. Apa? Jadi XE pangkat Y. Hah? XE X pangkat Y pangkat Y. Betul. tambah E pangkat Y. Tambah dulu apa dulu? Supaya orang lain ngerti. Oh, sin Y. Hey, ini nih. Yang keduanya. E pangkat Y. E pangkat Y sin Nah, Y. ya, tambah berapa? Y terhadap X diturunkan terhadap X, terhadap Y. 0 dulu, Neng. Oh ya, 0. Ya, biar orang lain ngerti. Ditambah E pangkat Y. E pangkat Y. Sin Y. Sin Y, oke. Tambah E pangkat Y. E pangkat Y. Kali cos Y. Cos Y. Good job. Betul. Ya. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada soal 1, ini 2, 3, kemudian tambah soal latihan. Nah, ini nanti diselesaikan, didiskusikan di kelompok. Tadi siapa? Kok lupa? KM. Tolong buat kelompok. Ini ada berapa peserta? Ini ada 39, 38. Halo KM. Merespon dulu KM. Hadir, Pak, hadir. Ya, enggak. Tolong buat kelompok. Kalau setiap kelompoknya Baik, 5 Pak. orang. Baik, Pak. 5 sampai 6. Berarti di sini ada 39 ya. Kalau 39 berarti dibagi ada 7 kelompok ya. Nanti ada kelompok yang anggotanya 6 orang. Ya, silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Langsung cepat, biar cepat pakai apa terserah. Nah, sambil nunggu dikelompokkan, coba Anda kerjakan dulu ini. Nanti di kelompok ya. Buat aja dulu kelompok. 10 menit, 15 menit bisa selesai? Well, Bisa, Pak. Bisa, Pak. bisa selesai? Saya kirim. Ya, cepat. Ya, saya tunggu. Soalnya yang mana aja, Pak? Oh enggak, ini buat kelompok dulu. Nanti di kerjanya di kelompok. Nanti ada breakout room. Soalnya Anda sudah punya nanti. Bikin kelompok dulu ya. Oke, Pak.
7 kelompok ya, Pak? Ya. Langsung di-share ya ke WA di grup. Di kelompoknya nomor 1 otomatis jadi ketua. Ya, nanti setiap kalau ada tugas yang ngumpulkannya hanya satu per kelompok. Pak, mau konfirmasi untuk jumlah kelasnya berapa ya, Pak? Kalau Pak ada 41, Pak.
Sudah Pak, sudah. Pak, untuk pembelian kompak sudah ada di grup untuk lebih detail.